Silakan Ibu Dafri, dengan siapa rekannya? Dengan Ibu Sri Agustina, Pak. Kemana dia? Hadir, Pak. Oh, sudah. Baru muncul dari dunia persilatan dia ini. Enggak, Pak. Oke, waktu saya persilahkan untuk melakukan coaching. Ya, kali ini di kesempatan pertama saya akan jadi coach dan Ibu Tina jadi coachnya Bapak. Siap ya Bu Tina ya? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam. Bu Darvi, silakan masuk, Bu. Terima kasih Silakan, Ibu. Bu. Oke, Silakan, Ibu ada Bu. waktu nggak ya? Oh, ada Bu. Mari. Ada apa ini, Bu? Saya itu pingin minta di coaching nih Bu. Butuh bantuan dari Ibu, masukan dari Ibu. Karena saya itu punya murid yang belum lancar membacanya Bu. Sudah kelas 6 tapi belum lancar gitu Bu bacanya. Oh, begitu. Tujuan spesifikasi yang ingin Ibu capai nih terkait dengan murid tersebut. Apa tuh? Iya, tadi kan saya katakan bahwa murid saya ini sudah di kelas 6 tapi membacanya masih belum lancar. Murid saya ini namanya Radit, Bu. Dia ini masih belum lancar membaca dan saya pinginnya itu saya bisa membantu Radit untuk bisa lancar membaca dan juga punya rasa percaya diri saat membaca di depan kelas. Jadi artinya gini Bu, pinginnya sih karena dia nggak lancar nih tadi ya Bu, ya jadinya di depan kelas itu dia kurang percaya diri gitu Bu. Jadi pinginnya saya untuk memperlancar dia membacanya Bu. Oh, begitu. Itu tujuan yang sangat bagus, Bu ya. Lalu apa tantangan Ibu yang Ibu hadapi saat ini dalam membantu murid tersebut? Tantangan saya ini Bu, ya tantangannya si Radit ini, anak murid saya ini, satu murid ini tuh sering nggak pede, cemas saat disuruh membaca di depan kelas. Kemudian dia juga kesulitan dalam memahami kata-kata yang baru dia baca. Nah, kemudian saya juga nggak yakin pakai metode mengajar yang seperti apa yang akan saya terapkan nih sama murid saya ini, gitu Bu. Oh, begitu. Ya, oke. Ibu kan sudah memahami nih tantangan-tantangan dari pengajaran tadi. Lalu langkah apa yang bisa Ibu ambil untuk membantu murid ini? Kayaknya saya mulai memikirkan caranya melakukan ini Bu, sesi membaca bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai gitu Bu. Ya sepertinya saat sebelum belajar dimulai saya akan melakukan kegiatan membaca bersama. Di kelas saya itu kan juga sudah ada pojok baca kebetulan, mungkin saya akan memanfaatkan itu. Dan itu saya juga ingin menerapkan sebuah permainan, mungkin dengan sebuah permainan kata sehingga bisa membuat belajar membacanya murid saya yang belum lancar ini tadi bisa lebih menyenangkan dan dia akhirnya nanti bisa lancar membacanya Bu. Wah, ide bagus itu sudah Bu. Lalu kemudian apa kira-kira Ibu ada metode lain nih yang mau ditambahkan supaya untuk lebih memacu si anak ini tadi? Metode lainnya apalagi ya Bu ya? Tadi sudah membaca di pojok baca dengan rutin ya Bu ya. Terus itu punya bermain kata. Kayaknya saya ingin sepertinya mungkin saya akan melibatkan orang tua si Radit ini tadi Bu untuk bisa mendukung pembelajaran membacanya di rumah seperti itu Bu, dan juga karena di pojok baca ini banyak tersedia buku-buku bacaan, saya bisa pinjamkan buku-buku tersebut ya dan kepada si Radit tapi dengan dia memilih sendiri Bu, buku mana yang ingin dia baca
dan boleh untuk dibawa pulang gitu, Bu. Nah, ini metode ini bagus juga, Bu, bagus sekali. Nah, kemudian langkah konkret apa yang kira-kira akan Ibu ambil dalam waktu-waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini berarti saya ini harus menerapkan tadi yang saya sudah katakan, membaca secara rutin bersama-sama. Mungkin rutinnya di sini seminggu paling tidak ada 2 kali akan saya terapkan kepada siswa saya, dan juga segera menghubungi orang tua melalui chat WA saja sepertinya, Bu, karena kami punya grup juga nih, menghubungi orang tua si Radit untuk dapat memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa Radit ini membacanya kurang lancar, jadi saya butuh dukungan dari orang tuanya untuk membantu dia saat belajar membaca di rumah gitu, Bu. Oke. Dari yang sudah Ibu utarakan tadi, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita, setelah kita melakukan coaching ini, apa harapan Ibu setelah menerapkan rencana ini, Bu? Harapan saya, Radit ini bisa lancar membacanya, Bu. Saya punya target ini kan dia sebetulnya sudah bisa membaca, cuman belum lancar saja. Jadi saya punya target di semester ini dia sudah lancar membaca, bisa menunjukkan kemajuan dalam membacanya yang lancar dan punya keyakinan atau rasa percaya dirinya timbul saat sewaktu-waktu setelah berdiskusi si Radit ini nanti diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya gitu, Bu. Saya juga ingin keterlibatan dari orang tuanya tadi untuk proses belajar Radit di rumah. Sepertinya seperti itu, Bu. Harapan saya kepada Radit ini tadi, Bu. Wah, luar biasa. Harapan yang sangat bagus dan sangat positif, Bu. Cuman mungkin kita perlu ingat bahwa semua ini butuh proses dan juga waktu ya, Bu ya. Jadi Ibu juga perlu kesabaran dan saya yakin langkah-langkah ini nanti Ibu akan melihat perkembangannya yang signifikan. Kira-kira Ibu akan balik lagi ke sini atau bagaimana? Iya, saya nanti ingin bercerita lagi nih tentang kemajuan Radit sama Ibu di awal semester depan berarti ya, Bu ya. Saya ingin sampaikan lagi ataupun nanti bagaimana perkembangan dari Radit ini tadi, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Darvi. Saya tunggu kedatangannya kembali. Semoga kita berhasil baik dan terima kasih sudah berbagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas obrolan kita hari ini, sangat membuat saya tertantang dan ingin segera merealisasikan rencana ini. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Ya, oke, lanjut diputar. Baik, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Tina. Ada yang bisa dibantu nih, Bu? Iya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Boleh, begini, Bu. Bu. Saya punya anak murid ini pada saat pembelajaran di kelas, siswa tersebut itu kurang fokus gitu, Bu. Banyak dari mereka itu yang bermain-main dan tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Jadi itu mengganggu dengan teman-temannya yang lain begitu, Bu. Jadi itu tadi yang mau saya ingin bicarakan sama Ibu. Oh gitu. Jadi tujuan kita pada sesi hari ini, Ibu ingin anak-anak ini meningkatkan fokus supaya tidak banyak bermain ya Bu ya, dan juga memperhatikan saat pembelajaran sedang berlangsung gitu ya Bu ya. Jadi tujuan spesifiknya Bu yang ingin Ibu capai ini dari fokus siswa yang ada di kelas Ibu itu apa ya? Jadi saya itu berharap
anak-anak itu pada saat pembelajaran itu berpartisipasi aktif ketika ada sesi diskusi. Saya ingin melihat perubahan perilaku mereka. Jadi tidak ada yang bermain-main lagi atau mengganggu-ganggu temannya, begitu Bu. Oh, jadi Ibu pinginnya anak-anak di kelasnya Ibu itu fokus dan juga berpartisipasi aktif dalam diskusinya ya. Kira-kira Betul, Bu. apa saja nih Bu penyebab yang Ibu lihat nih dari anak-anak murid Ibu tadi, mengapa siswa tersebut itu kurang fokus Bu saat jam pembelajarannya Ibu? Kalau saya perhatikan Bu, sepertinya materi yang saya ajarkan itu seperti kurang menarik begitu nah Bu untuk mereka. Terus sepertinya juga suasana kelas itu seperti monoton gitu Bu, gitu-begitu saja. Sehingga mereka juga sering terganggu oleh teman-teman di sekitarnya. Begitu Bu. Nah, Ibu sudah tahu penyebabnya ya berarti ya, penyebab kurang fokusan siswa tadi saat pembelajaran yang berlangsung. Sekarang apa ya langkah-langkah, kira-kira apa langkah yang dapat Ibu ambil untuk meningkatkan fokus siswa tersebut, Bu? Apa ya Bu? Saya pikir mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya untuk menggunakan aktivitas yang lebih interaktif seperti permainan edukasi atau diskusi kelompok seperti itulah Bu. Selain itu, saya juga ingin mencoba mengatur tempat duduk anak-anak itu agar mereka tidak mudah terganggu oleh temannya. Mungkin akan saya berikan agak berjarak begitu. Idenya Bu Tina sudah sangat baik sekali nih sepertinya Bu. Kemudian kira-kira ada ide lain lagi nggak Bu selain yang sudah tadi Ibu sebutkan? Ide lain, oh mungkin saya juga bisa memberikan reward kecil untuk anak-anak yang dapat menunjukkan perhatian dan partisipasi aktif mereka ketika selama pembelajaran. Mungkin itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk mereka untuk lebih fokus dalam belajarnya, Bu. Mungkin seperti itu. Ada tambahan reward ya Bu ya. Kira-kira Iya, Bu. rewardnya seperti apa nih Bu? Mungkin bisa diceritakan nih reward kecilnya seperti apa ya yang bisa Ibu tunjukkan atau berikan kepada siswa saat jam pelajaran tadi Bu supaya siswanya lebih termotivasi untuk fokus dalam belajar Bu. Mungkin saya akan memberikan reward sederhana saja ya Bu. Seperti memberikan pujian untuk mereka, memberikan apresiasi yang luar biasa. Begitu, begitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Rencana Ibu sudah, saya rasa sudah cukup baik sekali. Kemudian apa langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil, yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan rencana yang tadi barusan Ibu katakan tadi? Apa langkah konkretnya Bu? Gimana caranya Bu? Ayo nggak bayar minyak sekalian. Mungkin saya akan mengamati dulu perilaku siswa selama pelajaran dan mencatat perubahan-perubahan dalam tingkat partisipasi mereka. Mungkin saya juga akan berencana meminta umpan balik dari siswa tentang aktivitas yang mereka jalani, gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Kapan nih Bu pelaksanaannya Bu? Ibu mau terapkan ini? Kemungkinan akan saya terapkan minggu depan sepertinya Bu, untuk dan mengatur ulang lah, karena saya harus menyiapkan juga segala sesuatunya dulu. Iya. Kemudian bagaimana
nantinya Ibu akan mengevaluasi nih, akan mengetahui kemajuan yang akan yang mau tadi Ibu terapkan nih, bagaimana Ibu tahu itu sudah berjalan dengan baik, itu tindak lanjutnya seperti apa ya Bu ya? Tindak lanjutnya untuk mengevaluasi kemajuan anak-anak ini Bu, Ya. Setelah saya mengamati, setelah saya mencatat perubahan dan tingkat partisipasi mereka itu, saya juga berencana bagaimana ya, menulis dan membuat refleksi begitu Bu. Baik Ibu, berarti cara-cara yang sudah sangat tepat ya Bu ya untuk dapat mengetahui penerapan dari rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan. Kesimpulan kita pada hari ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita pada hari ini? Jadi setelah kita mengobrol tadi ya Bu ya, saya berharap murid-murid saya tadi dapat menunjukkan kemajuan dalam berpartisipasi aktif saat pembelajaran. Mereka bisa lebih fokus lagi dengan metode-metode yang sudah saya berikan. Begitu Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Tina sudah berbagi cerita dengan saya. Saya tunggu nih cerita selanjutnya dari Bu Tina, bagaimana kemajuan yang Ibu harapkan tadi benar-benar terwujud di kelasnya Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya bercerita dan berkeluh kesah, curhat sedikit Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Oke. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.